Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Caing. Apa kabar? Malam ini kunjungan saya kedua dalam konten podcast saya. Jadi mau ngobrol-ngobrol sedikit dengan Kak Caing. Mana tahu bisa berbagi pengalaman banyak kepada teman-teman yang akan mendengarkan nantinya. Nah, mungkin sebelum kita mulai, Kak Caing bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya aslinya sebenarnya Dedi Novaldi, cuma sejak 2002 kata nama Caing sudah melekat di saya sampai sekarang. Bahkan untuk ya termasuk di keluarga sendiri seperti itu. Ya akhirnya itu karena pemberian teman-teman ketika itu, jadi ya saya pakai sampai sekarang. Kira-kira seperti itu. Nah, terus saya tinggal di Jogja sekarang. Domisili di Jogja ya? Ya, domisili Jogja. Ya, sebagai pengantar mungkin itu ya. Ya. Perkenalannya. Saya tahu Kak Caing adalah satu alma mater dengan saya ya di S1-nya. Ya, minat utama manajemen seni pertunjukan. Nah, itu yang saya pelajari di jurusan musik waktu itu. Ya. Nah, di musik itu kan saya kenal Kak Caing udah lumayan lama ya. Maksudnya kenal beberapa kali Kak Caing masuk dalam beberapa event festival yang waktu itu saya masih unyu-unyu waktu itu kan. Masih anggota-anggota pada waktu itu. Nah, pertama kali event apa sih yang Kak Caing buat atau mungkin pertama kali dilakukan di kampus? Kalau buat mungkin kalau nggak salah waktu itu ada musik gitu ya, ada event musik internasional waktu itu. Kalau keterlibatan saya pertama kali itu di festival nasional, waktu itu ada kongres kebudayaan. Oh, ya tahun 2003 itu? Iya, 2003. Kongres kebudayaan nasional, saya diajak oleh ada satu orang yang saya pikir berjasa ya sampai hari ini, itu namanya Afrizal Harun. Nah, waktu itu beliau sebagai stage manager dan saya sebagai kru panggungnya. Nah, itu awal ketertarikan saya terlibat di dalam dunia belakang layar panggung. Oke. 2003 itu. Nah, setelah itu baru tertarik untuk mengikuti lebih lanjut lagi tentang event-event. Iya, dan juga kebetulan pada tahun 2004 teman-teman satu jurusan di musik itu mempercayakan saya sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan. Oke. Nah, itu satu periodenya untuk 2 tahun bersama teman-teman. Akhirnya bersama organisasi itu juga HMJ Musik kami panggil sebut. Di situ kami mulai banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang ruang lingkupnya sebatas jurusan ya. Hingga akhirnya waktu terus berlalu, kami bisa juga mengadakan di ruang wadah saya untuk belajar banyak hal ya, terutama berorganisasi, juga memanage banyak kegiatan. Di situ saya belajar ya autodidak sih sebenarnya, tapi akhirnya ketika 2005 saya mengambil minat manajemen seni pertunjukan di minat yang ada di jurusan musik gitu. Dan saya sejak 2005 akhirnya mulai menganggap ini hal yang serius untuk dipelajari. Kira-kira begitu. Saat pertama kali akhirnya memutuskan mengambil minat manajemen seni pertunjukan,
di minat itu artinya kan kita secara kurikulum kita belajar tentang teori-teori manajemen yang lebih banyak ya, tentang manajemen pertunjukan juga, terus juga tentang pariwisata dan sebagainya. Tentu karena saya memilih waktu itu menentukan bahwasanya dunia belakang layar atau manajemen seni pertunjukan menjadi lama-lama menjadi passion saya. Akhirnya saya memilih itu untuk lebih bisa mempelajari teori-teori secara keilmuan. Nah, ruang prakteknya tentu banyak. Saya juga selain di AMJ juga gabung di beberapa komunitas di luar kampus. Kemudian juga ikut kegiatan kolaborasi bersama teman-teman lintas kampus ya. Ini saya pikir menjadi ruang-ruang saya belajar ketika itu. Nah, teorinya ya selain di kelas, saya juga belajar sendiri di luar itu. Nah, terkait tentang teori yang didapatkan di kampus dengan yang dipelajari sendiri. Nah, kan Kak Caing sekarang udah tamat nih di S2. Itu apa? Jadi di sekolah pasca sarjana itu ada satu prodi namanya Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa. Nah, biasanya disingkat menjadi PSPSR. Nah, di sana tidak ada minat event sebenarnya, tapi ya, minat event atau festival ya. Tapi saya memilih kajian tesis saya ketika itu adalah event dan festival. Nah, jadi saya juga mempelajari konsep-konsep dan teori-teori event berhubungan dengan tesis yang saya kerjakan waktu itu. Nah, sekarang saat Kak Caing bikin festival, dan itu kita bicara festival warga yang Kak Caing bikin ya di Galundi. Itu kan festival warga. Nah, itu bentrok lagi nggak secara teori? Nah, maksudnya gini, kan kita belajar secara teori dan teorinya juga ada banyak teori manajemen dari luar. Terus saat kita turun ke masyarakatnya, itu gimana Kak Caing beradaptasinya? Ini hal berbeda ya, artinya tidak semua konsep atau teori-teori yang kita pelajari di kampus atau akademis itu semuanya bisa langsung diterapkan di suatu masyarakat tertentu. Nah, tentu dalam hal ini sebagai saya yang terjun ke lapangan itu tidak sebagai orang yang mengajarkan, artinya sebagai mungkin orang yang mengajak bekerja bersama, berpikir bersama, ya lebih tepatnya mungkin fasilitator, kira-kira seperti itu. Nah, memang ada beberapa konsep atau teori-teori yang saya temukan, maksudnya pembuktian di lapangannya di masyarakat yang saya baca dari buku-buku, tapi tentu tidak semua atau secara langsung kita sampaikan ke suatu masyarakat bahwasanya oh ini teori si A, teori si B, kita harus pakai teori ini. Itu saya pikir itu akan menjadi kontra dengan masyarakat yang akan kita libatkan ya. Sementara masyarakat mungkin belum perlu itu. Itu saya pikir menjadi pegangan kita aja sebagai mungkin orang yang pernah mempelajari. Artinya di masyarakat ya kita menampung keinginan, aspirasi, cita-cita suatu masyarakat tertentu untuk membuat suatu peristiwa bersama. Persoalan teori-teori dan konsep-konsep kita kesampingkan. Nah, kita sendiri sebagai fasilitator juga akhirnya belajar bersama masyarakat itu. Nah, itu yang saya alami 5 tahun terakhir ya, ketika pertama kali saya terjun
kegiatan di masyarakat ini ketika di Pasar Harau sih sebenarnya. Gitu, di Harau. Kita kan kerjanya di Pasar Harau kan Kak Caing udah lumayan lama kan. Kenapa akhirnya memilih Galundi ini? Kenapa memilih Singkara untuk dijadikan atau menyelenggarakan festival di sana? Ini ceritanya agak sedikit berbeda ya. Saya ceritakan sedikit. Sebenarnya itu kampung saya. Secara pribadi itu kampung saya. Namanya Nagari Batu Taba ya, Kabupaten Tanah Datar. Kira-kira itu dari jaraknya dari Harau kurang lebih 2 jam, kurang lebih. Nah, lalu ya dulu ketika SD saya pernah tinggal di sana juga. Terus ya, waktu SMA saya juga pernah tidak tinggal di sana tapi sering bolak-balik ke sana. Nah, ketika Pasar Harau yang keempat tahun 2018 ya 2019 ya 2019 saya didatangi oleh perangkat desa atau perangkat nagari dari Batu Taba, dari Nagari Batu Taba yang daerah tempat saya itu, kampung saya itu. Saya didatangi oleh sekretaris nagari, kemudian juga ada ketua KAN. KAN ini artinya Kerapatan Adat Nagari ya, suatu lembaga di Sumatera Barat yang isinya lembaga adat yang isinya para datuk-datuk dari setiap suku atau biasa disebut nenek mama. Kemudian juga ada waktu itu ketua Bundo Kanduang ya. Nah, mereka datang mengunjungi saya di Pasar Harau ketika itu Pasar Harau sedang berlangsung. Oke. Nah, maksud kedatangannya adalah selain mengapresiasi Pasar Harau, kemudian juga mengungkapkan keinginan bahwasannya pemerintah nagari di Batu Taba juga punya keinginan membuat hal serupa di sana. Nah, festival yang serupa, kira-kira. Nah, lalu sengaja datang ke sana. Bagaimana caranya? Itu yang kita bicarakan ketika itu. Mereka langsung yang berkeinginan ya, Kak? Iya, mereka ya datang ya sekretaris nagari. Sebenarnya mungkin wali nagari ya atau kepala desa juga ingin datang, tapi ya saya tidak tahu ada halangan dan lain sebagainya. Cuma diwakili oleh sekretaris nagari. Artinya kedatangan mereka itu mengatasnamakan mewakili nagari ya atau desa. Nah, itulah hari pertama di Harau itu ngobrol tentang itu, bagaimana cara membuat festival, biayanya berapa, dan lain sebagainya. Nah, mereka merencanakan untuk membuat itu di tahun 2020, tahun saat ini, gitu, tahun sekarang. Karena baru bisa dianggarkan 2019 untuk tahun dari dana desanya. Dari dana desa. Nah, lalu akhirnya setelah Pasar Harau selesai, saya menyempatkan diri untuk pulang ke kampung ya, untuk pulang ke kampung dan akhirnya bertemu lagi dengan mereka. Dan sebelumnya ya memang ada satu kegiatan yang saya bersama salah seorang yang saya anggap mentor saya untuk membuat kegiatan di luar Batu Taba sebenarnya. Waktu itu kami ingin membuat festival anak-anak ya, festival anak-anak. Nah, tapi pada bulan Oktober. Nah, tapi akhirnya rencana ini dicoba ditawarkan ke pemerintah atau Nagari Batu Taba dan mereka menyanggupi. Padahal tahun kemarin itu. Iya, 2019 ya. Dan padahal mereka sebenarnya belum mengetahui bagaimana membuat festival dan lain sebagainya. Festival. Tapi mereka dengan semangat menyanggupi itu gitu. Nah, dalam waktu proses 2 bulan
dari Agustus sampai akhir Oktober, akhirnya itu jadi. Nah, akhirnya festival itu berlangsung di 2019. Berlangsung di 2019 Oktober ya, waktu itu tanggal 26 dan 27 Oktober, dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda sebenarnya. Nah itu, dan saya tetap membantu membackup secara pemikiran sebenarnya. Seperti itu. Berarti itu sedikit kronologi tentang Galundi. Ya, kalau kemarin cerita sama teman-teman Legusa, mereka butuh persiapan 4 bulan. Nah sekarang ini di Galundi 2 bulan. Gimana itu? Maksudnya berarti lewat semangat dan gotong royong sebenarnya durasi tidak menjamin ya. Maksudnya ya pasti proses menentukan hasil. Tapi maksud saya ketika ada kemauan dan bersama-sama sepakat untuk melanjutkan, hasilnya tetap berlangsung kan, walaupun padahal 2020 target awalnya untuk festival ini. Nah itu gimana dua bulan proses itu kerepotan nggak untuk mengajarkan prosesnya untuk berfestival ini? Memang ya, kalau secara waktu itu sebenarnya tidak ideal ya untuk menyelenggarakan sebuah peristiwa besar ya, atau yang biasa disebut dengan festival, apalagi itu festival warga ya. Waktu 2 bulan itu sebenarnya seperti apa ya, seperti kerja rodi kita mungkin, nah gitu. Nah memang banyak ya, mungkin karena kita juga memaklumi karena sejak ini pengakuan dari masyarakat ya, sejak nagari atau desa itu ada, nah baru itulah pertama kali masyarakatnya menyelenggarakan festival budaya yang dimotori, dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri. Baru pertama kali. Bayangkan itu sudah berapa puluh tahun desa itu ada. Mungkin sudah lebih dari. Padahal desa itu dan dekat danau itu sudah pasti tetap wisata gitu kan. Tapi tidak pernah terpikirkan untuk mengelola sebuah atau mengadakan sebuah festival yang seperti itu. Mungkin terpikirkan, tapi mungkin kita tidak tahu bagaimana kondisi internal masyarakat di sana, tapi mungkin juga tidak ada SDM yang siap ya untuk. Nah, mereka tahu saya terlibat di Pasar Harau dan juga saya punya latar belakang pendidikan seni, dan itu saya pikir itu yang membuat masyarakat, terutama yang dari pihak pemerintah desa mempercayakan kepada saya untuk menyelenggarakan itu. Nah lalu ya secara kualitas ya tentu masih jauh lah ya, apalagi itu perdana dan waktunya cuma 2 bulan. Nah tapi ada hal-hal yang luar biasa. Jadi jujur gini Kak, sebenarnya ketika pertama kali kedatangan pemerintah nagari tadi ke Pasar Harau dan ya mencoba meminang saya ya, mengajak saya untuk membuat hal serupa di kampung sendiri, saya ada timbul rasa apa ya, galau atau dilema ya. Dilema seperti ini, saya menyadari bahwa saya tidak punya kekuatan atau basis sosial di kampung itu. Oke, dulu 4 tahun SD saya pernah tinggal di sana, tapi tentu saja sekarang sudah banyak orang yang saya lupa ya, tidak kenal apalagi seperti itu. Jadi saya takut masuk ke kampung sendiri seperti KKN ya. Seperti KKN di kampung sendiri gitu. Tanggung gitu ya. Ala mahasiswa kita menjadi asing di kampung sendiri seperti itu. Nah itu ketakutan saya di awal ketika didatangi atau diajak untuk terlibat. Nah lalu kalau misalnya tidak diiyakan, nah ini persoalan lain. Kenapa kampung orang saya mau mengerjakan sesuatu gitu.
Nah, sementara kampung sendiri saya tolak. Nah, situ suatu dilemaan ya. Kondisi yang memang akhirnya saya harus berpikir keras ya untuk mencari solusi, dan akhirnya saya iakan gitu dengan berbagai macam risiko yang akan dihadapi ya pasti gitu kan. Apalagi kita asing di kampung sendiri. Ini memang persoalan saya secara personal memang. Tapi akhirnya alhamdulillah itu tidak ada masalah gitu. Artinya masyarakat ya walaupun belum semua tapi bisa menerima kehadiran saya, dan mereka tentu saja yang namanya di kampung mereka tahu siapa keluarga kita, orang tua, silsilahnya ya. Nah itu mereka tentu saja kita. Nah itu tidak makan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi lagi. Nah kembali ke festivalnya yang waktu cuma 2 bulan itu, awalnya saya meragukan karena saya sudah lama tidak tinggal di sana sejak 2012 ya, sudah mungkin berapa tahun gitu ya, 2012 kalau nggak salah. Nah lalu saya berpikir bahwa apakah masih sama situasinya dengan dulu gitu ketika saya masih di sana gitu kan. Nah ternyata banyak hal-hal yang di luar dugaan saya gitu. Contohnya di sana di kampung itu sudah aktif sejak ya mungkin 2 tahun atau 3 tahun belakangan ini gotong royong gitu. Aktif gotong royong, masyarakatnya itu yang ditentukan daerah mana yang akan di gotong royongi bersama warga. Nah ibu-ibu atau sebagainya untuk orang-orang yang gotong royong. Nah ini kegiatan ini kan sebenarnya banyak di daerah atau desa-desa negara-negara lain, sebenarnya banyak aktivitas ini banyak yang hilang ya gitu. Bahkan saya juga meragukan kampung saya itu sendiri. Tapi nyatanya tidak. Ini sudah berlangsung ya lebih dari 2 tahun saya pikir kalau saya tidak salah. Ini kan suatu kemajuan yang luar biasa ya. Ada kekompakan atau ruang sosialisasi masyarakat yang terjadi, yang diciptakan walaupun sekali seminggu misalnya. Nah ini di luar dugaan. Nah ini juga akhirnya yang membuat festival itu terjadi kan. Artinya festival itu digarap secara gotong royong gitu. Bayangkan dalam 2 bulan masyarakat itu gotong royong setiap hari, bahkan sampai malam. Nah kita di situ sudah tidak ada, saya lihat ya, sepertinya sudah tidak ada batasan tentang jarak wilayah gitu, batas wilayah misalnya. Semuanya bekerja sama ya. Di Sumbar misalnya ada istilahnya kita kenal jorong ya, atau dusun di tempat lain. Nah itu mereka sudah hadir di tempat itu, di tempat yang rencana diadakan lokasi festival itu sudah atas nama nagari gitu, masyarakat Batu Taba gitu, bukan dari jorong ini jorong itu seperti itu. Dan nah, itu kan tanpa ya? dan itu tanpa ada anggaran yang telah direncanakan. Tentu tidak ada anggarannya. Nah, itu menarik. Akhirnya mereka bekerja sama tanpa memikirkan dahulu, bahwasanya sebelumnya dia memikirkan ini akan dianggarkan di 2020, tapi tiba-tiba jelek harus bikin nih 2 bulan dan tidak berpikir kepada anggaran lagi, tapi lebih ke gotong royongnya ya. Nah, ada yang menarik ya ketika ya ini kita bicara anggaran soal lain ya, nanti kita bicarakan. Ya tentu saja pemerintah desa atau nagari tidak punya anggaran karena dadakan ya kan gitu. Sementara perencanaannya di tahun 2020. Nah, ketika gotong royong itu tentu kan perlu seperti konsumsi, peralatan-peralatan. Nah, seperti konsumsi misalnya, itu sudah ada selama 2 bulan itu list ya. Hari ini si A, hari ini si B, si C, si D. Dan seterusnya sampai hari H, sebelum hari H terlaksana gitu kan. Festival itu terlaksana, artinya masyarakat itu bahkan yang tidak di list pun, maksudnya
di list itu mereka menawarkan diri ya, besok saya akan membawa snack ini, saya akan membawa makanan ini, cemilan ini, dan sebagainya. Bahkan mereka yang tidak terdaftar dalam list itu pun, karena mereka dengan suka cita ya, saya pikir. Bahkan ya itu bisa, saya pikir itu bisa dibilang itu mewah, gotong royong. Ya bayangkan makanannya selalu berlebih dan juga ada beberapa kali seperti pesta durian ya di saat gotong royong itu. Durian. Nah ini luar biasa kan, luar biasa. Saya tidak menduga itu terjadi, gitu kan. Berarti kenikmatan maaf Kak, kenikmatan festival warga itu sebenarnya di sana ya, bukan anggaplah bukan pada kualitas festivalnya, tapi lebih kepada kebahagiaan yang dipancarkan oleh warga itu sendiri. Maksudnya bagaimana mereka bekerja sama, tentu untuk kualitas utama gitu. Tapi maksud saya hal lain di balik itu ternyata bentuk lain yang didapatkan adalah kebahagiaan masyarakat, gotong royongnya itu ya. Menurut saya ya, tentu sebagai penyelenggara masyarakat tersebut ya, tentu itu momennya untuk berbahagia ya. Karena tentu saja banyak, pada dasarnya festival itu selain ritual ya, untuk kepuasan batin ya, rohani, juga di situ ada kenikmatan rohani ya, kebahagiaan yang ingin dicapai sebenarnya. Nah, ruang-ruang seperti itu kan ruang-ruang saatnya mereka bertemu gitu. Ya, kita sama-sama tahu ya, manusia saat ini itu serba sibuk ya, pagi-pagi, pulang sore gitu kan. Bahkan untuk bertemu saja, misalnya di satu desa itu pun susah gitu, karena aktivitas masing-masing. Nah, ada ruang-ruang seperti ini, itu kan menjadi ruang alternatif untuk bisa bersosialisasi, bercengkrama, kembali dengan sesama masyarakat. Nah, tentu apalagi ada kegiatan bersama yang ingin diselenggarakan, tentu dengan sukacita. Nah, bahagia tentunya. Nah, ini yang saya rasakan. Ada satu pos anggaran desa yang itu sebenarnya untuk kepemudaan, artinya dana pemuda untuk kegiatan pemuda sebenarnya. Dan itu jumlahnya juga tidak banyak. Tidak sampai kalau dipotong pajak kira-kira 7 juta kira-kira. Nah, itu sebenarnya dipaksa, kalau menurut saya ya, dipaksa dialihkan untuk kegiatan itu, karena juga festival itu akhirnya kan diinisiasi oleh pemuda, dikerjakan juga dimotori oleh pemuda ya sebenarnya. Akhirnya dana pos anggaran untuk kepemudaan dialihkan di sana. Jumlahnya sangat kecil kan, 7 juta coba bayangin. Ya. Sementara kan banyak properti, banyak konsumsi, banyak ya peralatan-peralatan yang mesti disewa, dibeli dan sebagainya, itu bisa sampai puluhan juta. Nah, lalu gimana caranya? Kalau untuk mencari sponsor dari pihak swasta, itu sudah tidak mungkin. Sudah tidak mungkin dengan waktu yang dekat sekali ya. 2 bulan tidak mungkin, bahkan dengan waktu yang 4 bulan, 6 bulan pun, bahkan setahun pun untuk menggandeng sponsor swasta pun susah gitu. Swasta kah atau BUMN kah dan sebagainya. Nah, dari segi pembiayaan, saya melihat lagi adanya pembuktian bahwasannya itu benar-benar menjadi festival masyarakat. Dan akhirnya saya meyakini itu seperti itulah festival berbasis masyarakat. Nah, kenapa saya berani mengatakan itu, Kang? Karena anggarannya, anggap saja dari pemerintah desa itu sebagai suatu kewajiban, ya sebagai apa namanya ya karena itu desa ya, pemerintah desa. Nah, lalu ternyata masyarakat desa itu ya kita menyebutnya patungan kan, patungan atau apa, mereka berdonasi. Nah, itu mulai dari masyarakat yang tinggal di kampung itu, bahkan masyarakat
desa atau nagari, anak nagari situ yang tinggal di rantau. Nah itu jumlahnya sampai di angka hampir 50 juta. Jadi ada yang nyumbang 500.000, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang, itu macam-macam. Itu berupa uang ya, transfer ya. Ya, dengan perantau mereka pun ikut turun ya, membantu dan mensukseskan itu secara gotong royong juga lewat donasi. Nah, ini yang sebenarnya tidak pernah saya pikirkan atau tidak saya juga di awal gitu. Nah, akhirnya dengan adanya komunikasi antar para perantau dengan masyarakat yang tinggal di nagari itu menjadi menarik. Artinya kegiatan itu bukan hanya dimiliki oleh masyarakat yang berada di kampung, ya, tapi juga mereka yang ada di rantau. Saya pikir itu menjadi suatu bentuk bukan hanya solidaritas ya. Solidaritas itu sudah jelas ya, dengan bukti mereka ikut menyumbang gitu, berapapun itu. Tapi juga bentuk kesadaran, saya pikir bagaimana dengan cara apa yang mereka bisa untuk ikut mensukseskan acara itu, pastinya juga untuk mengembangkan kampung mereka sendiri. Saya pikir seperti itu, dan ini menarik ya. Saya melihat itu prosesnya ya, selama 2 bulan itu setiap hari saya melihat prosesnya, dan ya hampir 50 juta uang terkumpul, luar biasa. Dan menariknya ada lagi hal yang menarik dari segi pendanaan ya. Itu ini karena apa ya? Karena kita tidak tahu selama ini ya, saya pribadi ya. Tentu saja masyarakat itu sangat plural ya, banyak ya. Mereka punya kekuatan, punya modal sosial, jaringan, modal ekonomi dan sebagainya. Itu selama ini tersebar kan. Ketika ada satu peristiwa yang ingin diwujudkan bersama-sama, dan kekuatan itu digabungkan menjadi luar biasa. Contohnya, festival itu didatangi dan dibuka sekaligus oleh wakil gubernur. Wakil gubernur Sumbar. Padahal baru pertama kali ya. Padahal baru pertama kali. Dan tentu saja ya belum ada nama juga gitu. Belum ada nama, siapa sih yang tahu tempat itu. Atas undangan atau jaringan dari masyarakat anak nagari Surabaya itu. Karena masyarakat ya beberapa dari mereka menggunakan kekuatan perannya. Ya mereka mengambil peran ya dengan cara apapun, dengan modal apapun yang mereka miliki, yang modal sosial, modal ekonomi, modal pengetahuan dan sebagainya. Nah itu secara anggaran, artinya anggaran pun juga digotong bersama-sama begitu Pak. Iya. Ini yang saya pikir salah satu pembuktian ya festival, salah satu contoh ya, walaupun banyak juga festival-festival lain di luar sana, terutama di Jawa ya, yang festival berbasis masyarakat. Ya, saya melihat itu di kampung saya sendiri itu akhirnya tercipta ya untuk pertama kalinya. Nah itu dari segi anggaran kan. Nah itu kita bicara anggaran, terus tadi gimana teknis kerjanya, selama 2 bulan gotong royong konsumsi. Nah itu saya sendiri ya terharu juga. Menarik kan? Pasti. Dengan yang paling penting dari hal itu kan kegotong royongan mereka itu terlihat gitu kan. Kadang kan bisa dibilang event itu kan biasanya dibikin, tapi yang bekerja malah orang lain dan masyarakat tidak mengerti dan tidak masuk di dalamnya. Sedangkan ini adalah mereka yang bekerja, mereka yang merayakan itu juga sendiri gitu kan. Ya kalau kita ingat istilah slogan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat itu. Ya. Nah, itu dalam konteks penyelenggaraan festival seperti itu. Nah terakhir nih. Ya. Terakhir. Dua terakhir deh, sebelum, karena sekarang ini terkendala karena COVID, proses dari teman-teman atau masyarakat Galundi ini gimana? Masih terus
berbicara, ngobrol, diskusi, atau mengantisipasinya dengan seperti apa? Sebenarnya agenda ini kan diapresiasi ya oleh pemerintah kabupaten dan bahkan sudah dimasukkan ke dalam kalender tahunan kabupaten. Bayangkan itu baru pertama loh, langsung diapresiasi dan sudah dianggarkan oleh kabupaten. Oke. Bukan cuma kabupaten, tapi juga dianggarkan oleh pemerintah desa itu sendiri. Untuk tahun 2020 ini. Untuk tahun ini? Kabupaten, iya. Dan kabupaten melihat bersama pemerintah desa itu mengagendakan tanggalnya 20 akhir Juni, kalau saya tidak salah, akhir Juni. Nah, tentu saja itu semuanya akhirnya berubah ya, karena situasi ini. Terakhir kami masih mencoba berupaya ini terwujud ketika belum di Indonesia belum dinyatakan ada orang yang positif ya. Waktu itu bulan Februari kami masih berupaya karena kami melihat waktunya pendek ya. Waktu itu Februari, ada Maret, April, Mei, Juni, cuma 4 bulan gitu. Nah, tentu saja waktu itu kami di Februari sudah lumayan, ya bukan lumayan sih, maksudnya sudah mulai mencoba merencanakan kembali gitu. Tapi akhirnya itu, ini belum tahu apakah akan di cancel dulu di tahun ini atau akan tetap diselenggarakan di akhir tahun misalnya Desember, kita belum tahu. Ya itu belum jelas gitu ya. Tapi ya cuma berbagi mungkin, ya berbagi cerita, kira-kira begitu. Ya kalau di pemerintah ya sebenarnya kan kita tahu kalau idealnya ya, kalau menurut saya sih pemerintah itu sebagai peranannya ya sebagai fasilitator, mediator, regulator dan juga preservator ya. Nah, fasilitator artinya seperti ini. Tentu semua anggaran, program-program yang dibikin oleh pemerintah tidak hanya di pusat ya, tapi sampai ke wilayah desa pun itu kan semuanya ditujukan untuk masyarakat. Ya. Semua program, anggaran. Nah bagaimana ya kalau kita ruang itu terkecil ya di desa ya atau di negari. Nah bagaimana agar pemerintah desa dan masyarakat juga bisa saling bersinergi gitu. Nah, saya melihat banyak seperti ini. Ada banyak program yang dibikin oleh atau dirancang oleh instansi pemerintah atau desa ya terutama di desa ya, kita bicara konteksnya desa, tapi itu masyarakatnya tidak tahu gitu. Nah, walaupun ada misalnya pendataan atau misalnya seperti musrembang ya, misalnya ada beberapa kelompok masyarakat yang diwakili dari lembaga-lembaga tertentu misalkan di suatu desa itu untuk merencanakan program tahun berikutnya itu kan digarap bersama-sama. Tapi nanti ketika itu sudah selesai, sudah diketok palu misalnya, tapi banyak juga program-program itu tidak tersosialisasikan dengan baik misalnya. Nah, dan juga kecuekan atau ketidakpedulian masyarakat juga banyak juga gitu, tidak peduli dengan program pemerintah sekarang desa ya, nagari apalagi sih misalnya. Nah, ya akhirnya masyarakat tidak tahu ternyata ada ya anggaran untuk ini gitu. Oh, ternyata ada ya anggaran untuk olahraga, untuk pemuda, untuk kesenian dan sebagainya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau masyarakat dan pemerintah desa ya tidak bersinergi, akhirnya ya susah juga gitu kan untuk membuat festival atau peristiwa, bukan cuma untuk festival tapi untuk pembangunan terutama. Apapun itu ya. Iya, untuk pembangunan desa terutama.
Nah kalau misalnya festival, saya pikir juga misalnya ya seperti peranan pemerintah ya sebagai fasilitator, mediator. Ya pemerintah contohnya misalnya menganggarkan, membuat kebijakan atau membuat regulasi atau membuat peraturan, undang-undang dan memediasi atau memberikan media ya, misalnya lokasinya di mana dan sebagainya. Dan saya pikir yang akan mengeksekusi ya masyarakat gitu. Jadi tidak perlu pemerintah langsung menjadi eksekutor untuk itu. Karena perannya ya saya pikir ya fasilitator yang memfasilitasi dan dipercayakan kepada masyarakat, karena di masyarakat juga banyak elemen-elemen atau lembaga-lembaga yang misalnya ada Karang Taruna atau PKK dan lain sebagainya. Kalau di Minang misalnya ada Pemudanya, ada Bundo Tanjongnya dan sebagainya. Nah, kayak gitu kan lembaga-lembaga ini kan kalau ketika mereka disatukan membuat satu peristiwa bersama dan difasilitasi, dimediasi oleh pemerintah desa, itu kan jadi luar biasa dengan satu tujuan yang sama ya, misalnya untuk pembangunan desa atau itu pembangunan secara ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Saya pikir sih begitu. Ya, berarti kata jadi kuncinya adalah bersinergi dan itu ya mungkin ya mencoba mulai terbuka ya, saling bersinergi antara masyarakat dengan pemerintah desa dengan masyarakat. Walaupun sebenarnya ini juga sudah sering diupayakan, tapi di setiap desa-desa itu atau daerah-daerah itu persoalan-persoalannya tentu setiap desa punya persoalan yang beda-beda ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Itu cukup kan? Cukup sekali. Terima kasih Kak Caing atas obrolannya malam ini. Terima kasih Kak Caing. Oke Kak. Assalamualaikum. Sukses untuk Siska, sip. Okay.